wa tarokah lan ninggal sapa gi musannif rabi'an ing perkara kaping 3 zakarahu anuduruhu ing rabi apa asluhu asali kitab iki musannif wa huwa rabi iku fasahatu kalimatihi fasai bi kalimatih kalam itirozan karena jabaaken min nahwi zaidun ajlaluh saking sepadane lapat zaidun ajlaluh utai zaid iku ajlaluh luwe agung khalaisa mengkoraano apa zaidun ajlaluh iku bi fasihin fasih jadi musannif pengarang kitab Jawharul Maknun meninggalkan atau tidak menyebutkan hal yang keempat, yang mana kitab asli dari kitab Jawharul Maknun ini yaitu kitab Talkhis, itu beliau terangkan hal yang keempat itu tentang syaratnya fasihnya kalam. Apa itu yang keempat? Yang keempat itu adalah kalimat-kalimat daripada kalam itu harus fasih. Kalimat-kalimatnya harus fasih. Hal itu untuk menghindari, untuk tidak memasukkan sejenis kata-kata Zaidun ajlaluh. Zaidun ajlaluh, Zaid adalah orang yang lebih agung. Itu ya bagus, tapi ajlalunya tidak fasih, tidak diidghamkan menjadi tidak fasih Zaidun ajlaluh itu. Fatanafuru mongko tanafur iku antakuna intana abot al kalimat beberapa kalimat. Iku sagiratan abot apa kalimat ala lisan ing atase lisan. Wa in kana sanajan ana apa kulun min saben-saben suci min saking kalimat iku fasihan fasih. Jadi tanafur, apa itu tanafur? Tanafur itu ialah ketika kalimat-kalimatnya itu berat diucapkan di lidah. Kalimat-kalimatnya berat di lidah, sekalipun kalau satu persatu dari kalimat itu fasih, tetapi setelah digabungkan menjadi kalam menjadi berat, itu sudah dikatakan tanafur. Wa zaqalu utai abot iku yakunu ana apa zaqaliku mutanahian katok kama fi qoulihi ka barang tetep dalam dawi syair walaisa qurba qabri harbun qabru lan ora ana iku qurba qabri harbin ing dalam parki kuburan Kiai Harb apa kuburan. Berat diucapkan di lidah itu ada dua, ada yang mutanahi puncak beratnya itu sudah pol, kata bahasa gaulnya pol beratnya, seperti kata-kata syair walaisa qurba qabri harbin qabru. Di dekatnya kuburan Kiai Harb itu tidak ada kuburan lagi. Itu berat diucapkan di lidah, bisa kebalik-balik. Alasa qurba dibaca kubroh, qurba qabri bisa dibaca korbi harbin, korbu, bisa begitu. Wa ghairu mutanahin lan ora katok kama fi qouli ka banget endem dawi ka syair karimun mata amdah wa amdah wal wara ma'i wa idza malum tuhu wahdi. Kaka ma fi qouli orang tu syair walaisa karimun mata amdahu uteong kang mulya iku mata amdahu kapan-kapan ngelem sapa ingsun hu ing karim amdah mongko ngelem sapa ingsun hu ing karim wal wara lan makhluk wa ma'i serta ingsun wa idza malum duhulan sekarane ma'idu sapa ingsun hu ing karim lum tuhu mongko ma'idu sapa ingsun hu ing karim wahdi hale suci ingsun. Berat lidah itu tadi ada yang pol beratnya, ada yang tidak pol, sedang-sedang beratnya. Seperti contohnya adalah ini. Karimun mata amdahu wal wara wa idza ma'i wa idza malum duhu wahdi. Orang terhormat, orang mulia itu ketika setiap saya sanjung dia pasti bersama saya banyak makhluk manusia yang ikut nyanjung. Tetapi orang mulia itu ketika saya cerca, saya salahkan,
maka saya sendiri yang tidak ada ya, tidak temannya yang ikut mencela dia. Aman sya'ul siqali utawi gon cukuli abot fil awali in dalem bait kang awal iku nafsu jatinma il kalimati kahanane kumpule beberapa kalimat. Abizani utawi gon cukuli abot ing dalem bait kang kaping pindho iku hurufun beberapa huruf min saking kalimat wa huwa utawi wa huwa hurufun minha iku fi takrari amdahu ing dalem balan-balane lafat amdahu duna mujarradil jam'i ora melegini kumpul bainal kha'i wal ha'in dalam antara ha wal kha wal ha ilan ha diubuhi karena antumi bani jam'i bainal kha wal ha fi tanzilin al-Qur'an kan den turunaken nah fasabbihu bil asyi wal ibkar. Munculnya sumber daripada berat di bait yang pertama, di bait walaysa qurba qabri harbin qabru, itu kenapa dikatakan berat ialah bergabungnya beberapa kalimat itu, qabru, qurba, qabrun, itu menjadikan berat dibaca di lidah. Harus hati-hati, kalau tidak hati-hati bisa kebalik huruf-hurufnya. Kemudian munculnya berat di bait yang kedua, di bait karimun mata amdah wal wara itu ialah apa? Ialah beberapa huruf dari kalimat-kalimat itu. Kalimat-kalimat itu apa itu? Yaitu mengulang-ulang kata amdahu diulang-ulang, amdahu wal wara wa ima idza malum tuhu wahdi. Amdahu dibaca 2 kali itu yang menyebabkan berat, bukan karena hanya kumpulnya ha dan ha di satu kalimat amdahu. Bukan itu saja yang menyebabkan berat, tetapi di samping itu ialah beberapa huruf dari yaitu berulang-ulangnya amdahu. Bukan karena ha berkumpul bergandeng dengan ha, bukan itu, sebab di Al-Qur'an itu ada. Sebab ada itu ha gandeng dengan ha itu di Al-Qur'an ada. Fasabbihu bil asyi wal ibkar. Falyaqulu mongko ora kena diucapaken apa inna mithla hadzal siqali sedune sepadane ikilah abot iku mukhillun nyacataken bil fasahati kelawan kefasihan. Oleh karena di Al-Qur'an ada gandeng ha dan ha, maka tidak bisa dikatakan bahwa semacam ha dan ha itu bergandeng, tidak bisa dikatakan bahwa beratnya membaca gandengan ha dan ha itu mengganggu kefasihan, itu membuat kurang maksimal kefasihan suatu kalimat, tidak bisa, tetapi karena takror, karena berulang-ulangnya itu. Wa dha'fu ta'lifi utawi apese susunan iku yakun entono apa ta'liful kalami susune kalam iku ala khilafil qanunin nahwiyyi tetap ingatasi nulayani undang-undang kang bangsa nahwu kal idmari kaya gawe dhamir qabla dzikri indalan sadurunge nyebut marji lafdhon indan lafati wa maknan lan maknani wa hukman lan hukumi nahu daraba gulamuhu zaidan mukul sapa gulamuhu punakawane zaidan ing zaid bi khilafi daraba zaidun ula bi khilafi daraba zaidun ulamahu mukul sapa zaidun zaid ulamahu ing punakane zaid wa daraba ulamahu zaidun mukul ulamahu ing budaya zaid sapa zaidun zaid
Bahwa Zaidun qaimun uti kelakuan iku Zaidun uti Zaid iku qaimun wong kang ngadeg. Dha'fut ta'lib, lemahnya susunan. Apa itu lemahnya susunan? Ialah ketika susunan kalam itu menyalahi kaidah-kaidah nahwu. Contoh yang menyalahi itu yaitu membuat domir padahal belum ada marji qabla dzikri. Baik marji itu diucapkan atau secara makna sudah ada marji itu atau secara hukum. Contoh yang membuat domir padahal belum menyebutkan marji domir ialah daraba gulamuhu Zaidan. Gulamuhu fa'il Zaidan maf'ulnya. Nah, gulamuhu itu kembalinya ke Zaidan. Padahal sebelum gulamuhu itu tidak ada Zaidan. Itu namanya dha'fut ta'lif, lemahnya susunan. Membuat domir hu tapi marji'nya belum ada. Lain dengan daraba Zaidun gulamahu. Daraba Zaidun gulamahu wajar maklum sebab sudah ada Zaidun. Jadi gulamahu itu marji'nya ke Zaidun, wajar. Itu namanya disebut marji'nya secara lafdhan. Wa daraba ulamahu Zaidun, dan daraba ulamahu Zaidun padahal hu itu kembaliannya ke Zaidun, sedangkan Zaidun belum disebutkan sebelum ulamahu. Ini tidak lemah taklifnya. Kenapa? Karena secara makna Zaidun itu ada di depan. Sebab apa? Derajat atau kualitas fa'il itu adalah taqdim, kualitas maf'ul bih adalah setelah fa'il. Jadi walaupun Zaidun ada di belakang setelah ulamahu itu kualitasnya sama dengan daraba Zaidun ulamahu. Itu namanya maknan. Secara makna Zaidun itu sudah disebut. Karena di sini karena di takhir maka seakan-akan tidak atau belum menyebutkan marji padahal sudah. Itu karena kualitas fa'il itu adalah di sebelum maf'ul bih. Wa huwa Zaidun qaimun. Wa huwa itu belum menyebutkan marji. Kenapa kok wa huwa? Karena secara hukum sudah ada, yaitu secara hukum ada marji yaitu qissah atau sya'an. Bahwa problemnya adalah bahwa Zaid itu adalah berdiri. Wa taqidu karan taqid. Wa taqidu karan taqid iku yakune ento ana apa kalamu kalam iku dhah. Yen ora ana apa kalam iku kaya dhahirid dalalati. Ora dhahir oleh nuduhaken. Iku kaya dhahirat dalalati dhahir oleh nuduhaken al ma'nal muradi ngatasi makna kaden karepaken li khalalin karena ana cacat waqin kang timba imma fi nadhil kalami ana kalane tumimba ing dalem susune kalam bisa bibita kedimin sebab dinginaken lafat endeng au takhirin takhirakan lafat fihi dalam kalam au hasbin atau bang lafat au dzalika atau salane mengkono-kono takdim takhir hasbin bayani wair mimma saking barang yujubu kang maraaken ngakibataken apa ma suubata fahmil makna ing angele maham makna al muradi kang den karepaken wa imma fin taqulin ana kalane ing dalem fin taqul dhihni ana kalane ing dalem ngaliyati minal makna al asli saking makna saking kambung asal ilal makna al maqsudi maring makna kan den sejo. Artinya takkid di dalam kalam ialah ketika suatu kalam, suatu pembicaraan itu tidak jelas pengertiannya di dalam menunjukkan makna yang diinginkan, makna yang dimaksudkan. Itu tidak jelas bagaimana maknanya, pengertiannya. Itu sulit memaknai, itu namanya sudah takkid. Kenapa tidak jelas pengertiannya? Bisa jadi karena li khalalin waqi'in fihi fi nadhil kalam. Karena ada kekurangan yang terjadi atau yang ada. Bisa kekurangan itu di kalamnya itu sendiri. Kenapa cacat? Kenapa kurang? Karena
mendahulukan kata-kata yang mestinya dibelakangkan, atau mengundurkan suatu kata-kata di kalam itu yang mestinya didahulukan, atau membuang kata-kata, atau alasan yang lain, yaitu hal-hal yang menyebabkan sulitnya memahami maksud yang diinginkan dari suatu kalam. Bisa jadi bisa jadi cacat pembicaraan itu ialah dalam hal hati berpindah dari makna yang asli ke makna yang dimaksud. Itu makna yang asli diabaikan, kemudian makna yang dimaksud itu harus mengarah ke sana pikiran kita. Itu termasuk taklid juga. Fal awalu wallahu alam.